wabarakatuh. Acara selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Ustaz Muhammad Amin SPD kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya 'alim ya fattah iftah lana futuhal 'arifin. Bapak Ibu, para wali santri, calon wali santri, beristimewa kepada guru saya, Ustaz kita Al-Mukarram Ustaz Panca Saputra SPDI yang sama-sama kita muliakan. Selanjutnya yang kami hormati Persatuan Orang Tua Santri yang diketuai oleh Ustaz Jarwo, terima kasih Ustaz. Dan juga kepada pejuang subuh Ustaz Bambang, alhamdulillah senang hati Ustaz untuk hadir pada kesempatan ini dan tim-tim kita insyaallah mudah-mudahan barokah. Dan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian yang insyaallah kami muliakan, kami hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari ini. Dengan izin Allah kita bisa bersilaturahim dan berjumpa dalam acara Isra dan Mi'raj. Dan juga insya Allah nanti Ustaz Panca tolong juga dikasih motivasi buat kami persiapan menyambut puasa Ramadan. Dan sekaligus mohon doanya Bapak Ibu sekalian yang hadir. Insya Allah kalau tidak ada halangan, saya beserta Bunda juga akan berangkat umroh di pertengahan bulan ini tanggal 17-an insya Allah saja. Tanggal 17 18 Bambang. Mohon didoakan juga mudah-mudahan perjalanan insya Allah nantinya dalam keadaan baik, lancar, pergi dan pulangnya sehat dan selamat. Dan kami pastinya doakan semua kita insya Allah juga yang sudah ataupun yang belum Allah hadirkan nanti ke sana insya Allah. Bapak Ibu sekalian, tidak ada ucapan yang dapat kami sampaikan kecuali ucapan terima kasih atas kehadiran kita semua. Walau memang hari ini kami juga mengundang para Bapak Ibu calon wali santri untuk hadir karena beberapa hari yang lalu kita sudah seleksi dan insya Allah kurang lebih ada 80 calon wali santri akan bergabung, atau bukan calon lah, santri lah insya Allah karena kita sudah nyatakan lulus ya Bang. Karena itu dulu yang bisa kita lakukan, keterbatasan tempat dan fasilitas yang ada. Paling Pak kalau nambah-nambah juga Ustaz Jarwo paling genap 100 lah kayak gitu kan. Ya alhamdulillah. Tadi sudah ditampilkan salah satu calon santri tadi, Ananda kita Rabiatul Adawiyah. Beliau baru-baru ini memenangkan juara 1 di acara Ifkoh. Tepuk tangan dulu nanti buat kita ya. Dan juga alhamdulillah Raisya
di apa tadi Mandana ya juga kita tampilkan. Mereka itu juga kemarin ikut lomba di Olimpiade Satjarwo ya, di Malabatrium. Dan itulah terus kita motivasi, kita dukung, kita doakan anak-anak kita ibu terus menyalurkan bakat-bakat mereka. Bukan hanya kita menghafal Al-Quran, tetapi kita salurkan apapun bakat-bakat anak kita insya Allah. Dan juga terlihat di sini Bapak Ibu, inilah hasil 3 tahun yang kami guyur-guyur. Ya kan, inilah ada pialanya. Sebenarnya bukan sengaja menampilkan apa, kebetulan kami memang ada tempatnya di sini. Kalau saat ini Ustaz, Masya Allah, kitab di belakang kan. Kalau kita piala jadilah dengan ikan-ikan yang sana. Sedang Insya Allah. Dan ini juga tak nyangka juga. Alhamdulillah prestasi anak kita kemarin ternyata juara umum, juara 1 provinsi Duta Melayu Jambi. Memang agak besar pialanya Ustaz. Jadi tidak bisa masuk ke dalam ini. Agak itu. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian kita bersyukur pondok kita yang baru ini ternyata ada potensi-potensi anak kita yang berbakat. Bahkan mereka insya Allah sering ikut lomba di luar sana. Dan ada beberapa lagi insya Allah calon-calon yang terus bergabung di kita. Dan semuanya itu Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih atas kesediaan kita orang tua untuk mengarahkan anaknya ke tempat kita ini. Doakan kami para ustadz dan ustazah, ini ustazah kami ibu, ustaznya juga nampaknya belum sempat untuk terus membimbing, membina anak-anak kita. Di sini kami sudah sepakati pada Bapak Ibu Wali Santri bahwa pondok kita ini Ustadz tidak mengacu kepada yang lain lagi. Kita punya ciri khas sendiri, metode tersendiri, dan kami sepakati diantaranya yang kami akan terus nanti bina anak-anak kita itu bagaimana bacaannya. Pertama itu utama. Jadi di pondok kita ini Bapak Ibu mohon doanya, kami belum meluluskan anak kita atau belum mengasisi, merestui dia ngafal sebelum betul-betul dan benar-benar bacaannya sudah dibenahi. Itu dulu yang kami akan lakukan. Jadi bersabar, kalau Bapak Ibu sampai hari ini mungkin ada juga yang belum ngafal kan, tapi rata-rata sudah ngafal semua. Ya memang berproses tergantung kepada kemampuan anak-anak kita. Ada yang 1 bulan langsung ngafal, ada yang 3 bulan langsung ngafal karena dia sudah dapat dan sudah diasisi oleh gurunya, ustadz-ustadzanya. Dan juga ada juga yang 6 bulan. Nah, jadi mohon bersabar, itulah kemampuan kita. Mudah-mudahan pertama yang akan kita koreksi adalah bina bacaan Al-Qur'annya, tajwidnya. Ya saya baca itu dulu. Yang kedua nanti insya Allah barulah kecepatan. Jadi perlu Bapak Ibu kami sampaikan juga di sini, ini program baru kami. Insya Allah kami punya program 2 bulan minimal itu 1 juz. Nah, memang kemarin dievaluasi udah 2 bulan, ada yang tercapai, ada juga yang belum. Nah, yang tercapai alhamdulillah, yang belum juga terus semangat ya Nak ya, terus berjuang insya Allah. Kalau 2 bulan saja dapat 1 juz, itu paling rendah dulu Pak. Nah, jadi 1 semester insya Allah harapan kita dia minimal dapat 3 juz atau 5 juz Ustaz. Nah, jadi kalau 5 juz 1 semester, setahun berarti bisa 10 juz, 2 tahun 20 juz, 3 tahun selesai. Jadi MTS atau aliyah target kita dan doa kita bersama, mudah-mudahan mereka bisa menjadi hafizah ketika sudah selesai dari sini. Nah, kalaupun ternyata seiring perjalanan waktu masih ada juga yang belum, berarti kita doakan Bapak Ibu sekalian, jangan kita marahi anak kita karena tidak mudah menghafal Quran itu, iya kan? Kita lah Bu, mohon maaf Bapak, kalau kita tanyakan diri kita, juz 30 kita tahu gitu apa tidak. Makanya kami sering Bapak Ibu beritakan kepada anak kita, tolong Nak nanti kalau pulang, hari ini aja nih nggak ada, lupa Pak, koreksi Nak, tolong dikasihkan orang tua Al-Quran, pastikan dia sudah berwudu atau tidak berwudu, ketika dia terjemahan atau tafsir, antum setorkan minimal 1 pojok. Sering kami lakukan begitu. Di rumah juga kami kasih tugas dan mereka untuk setoran, karena zaman sekarang ini kami prihatin gitu Pak.
Anak-anak kita ini kalau di pondok memang tidak main HP, tidak ada HP, tidak boleh kecuali ustazahnya, ya ustaznya. Nah, kalau di rumah kami tidak bisa jamin. Maka kemarin program kita ketika di selama libur dia wajib per 1 minggu itu kemarin tiga hari, sudah ya, 3 hari di store video. Nah itu dulu yang mampu kami. Artinya kami mohon juga ke depan kerjasama kita bersama. Tolong anak kita itu di rumah itu memang diingatkan terus, didoakan yang terpenting. Yang terpenting doakan dan ingatkan. Karena kalau saja kita lalai, tidak kita perhatikan kita, HP itulah kadang-kadang yang jadi musuh mereka itu. Maka insya Allah minimal di pondok kita ini satu memang tidak ada pondok, tidak ada HP. Insya Allah. Itu target kami yang kedua. Yang ketiga program kita, insya Allah Bapak Ibu sekalian mohon doanya. Kita juga sedang menggodok apa bahasanya itu, sedang berproses membentuk adab anak-anak kita. Kita berharap di pondok ini dia ada adab bagaimana adab terhadap guru, orang tua, sesama mereka, sehingga harapan kita dia libur sejenak dia bisa terapkan nanti adabnya di rumah kita masing-masing. Dan juga anak-anak kita subhanallah itu ada piket-piketnya. Nah, harapan kami terus dibimbing, diingatkan, semoga mereka insya Allah terbentuk adabnya, karena adab itu lebih berharga, lebih penting daripada ilmu ya saja. Orang berilmu tinggi tapi adab tidak ada. Nah, jadi itu juga salah satu motivasi kami untuk membentuk adab. Mohon doa dan dukungan kita bersama dan lain-lain sebagainya. Dan juga ibu bapak, pondok kami yang kecil ini terus berproses insya Allah membangun dengan lokasi yang ada. Kalau saya pribadi sudah berusaha bersama dengan tukang kerja kita itu membuat kenangan. Di belakang ini Bapak Ibu yang sudah lihat itu ada 4 lantai, cuma lantai keempat sementara belum kita kerjakan, masih digunakan untuk jemuran dulu anak kita. Di sana itu di belakang itu angkatan pertama dan angkatan kedua, dana-dana yang telah diinfakkan itu sudah kami salurkan di sana. Dan berikutnya angkatan ketiga yang sekarang itu kami salurkan dana-dananya di samping itu. Memang baru kurang lebih 70%, belum belum selesai semua. Itu dananya ke sana. Nah, angkatan yang baru sekarang sudah kerja. Alhamdulillah sudah dicor. Tinggal nanti naik tiang-tiang, kita doakan sama mudah-mudahan bulan 4 atau bulan 5 nanti bisa selesai 2 lokal, sehingga santri baru atau anak alia mungkin nanti akan pindahkan ke sana. Nah, itu Bu, terus minta doa dukungan kita. Terima kasih Pak Idham, Pak Sarwo dan Bapak Ibu semua wali santri kami. Tentu kami doakan karena kami tidak langsung ikut apa yang terjadi perbincangan di di grup wali santri itu. Tapi kami percaya alhamdulillah pondok ini terus berkembang karena berkat kerjasama doa kita. Saya tidak monitor juga tak baca, tapi kadang-kadang ada beras datang, dispenser, alhamdulillah air. Kami tidak pakai lagi tak baca. Air itu sudah ada yang ngantarin. Jadi itu semua hasil kerjasama kita. Kami tidak minta uang dari Bapak Ibu sekalian, mohon maaf untuk pembangunan pondok ini, tapi mohon doanya, dukungannya. Ya Ustaz Idham, waktu dulu kita ada ujian dari Allah, bukan terbentur sih, masa ujian kan, di visit gitu Bu, kami ajak sama-sama sama para wali santri. Disitulah akhirnya terbentuk Ustaz Bambang, ada persatuan orang tua santri. Ketika kami diuji oleh Allah, kekurangan misalnya beras, Ustaz. Nah, mereka alhamdulillah membicarakan di grup. Masya Allah sekarang beras kami lebih. Nah, kalau siapa tahu ibu-ibu bapak-bapak nanti beras, iya kan? Memang kalau beli minyak tidak dekat itu kok. Kami juga cari minyak sekarang Bu, langka. Nah, terima kasih semuanya itu, mudah-mudahan jadi amal ibadah insyaallah. Semuanya itu buat anak-anak kita. Karena pondok kita ini dari awal berdirinya Bapak Ibu sekalian kami sampaikan prinsip kami anak yatim itu kami fasilitasi itu. Kami gratiskan dari awal sampai akhir dia selesai. Anak duafa yang punya kemampuan prestasi juga kami fasilitasi. Nah, itulah yang mampu kami, dan kami yakin percaya bahwa pondok ini terus terbangun itu berkat karena doa-doanya anak yatim.
insyaallah, dan dukungan doa-doa anak duafa. Bapak Ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini saja. Mari nanti kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kondan kita. Ini senior saya, ini guru saya, masya Allah. Ustadz Panca, luar biasa. Mungkin ibu-ibu, bapak sering lihat di TV guys. Nah, inilah beliau. Memang kayaknya beliau kurang sehat hari ini, beberapa hari ini. Malumlah, Bapak Ibu sekarang ini cuaca ini nampaknya memang agak kurang bersahabat dengan kita. Ya sabar saja Pak ya. Kami juga Ustadz, mohon maaf, baru suntik 3. Untung tidak lewat saya itu. Meriang Bapak Ibu, karena kan mau berangkat umroh kan, wajib untuk suntik ke-3. Vaksin apa namanya itu? Omikron. Ada paham juga saya, booster. Pas disuntik itu Masya Allah, 3 hari 3 malam terbaring, terkapar Bapak Ibu. Maka di pondok kita ini Ustaz Bambang, kalau ada Pak Lurah, ada Babinsa, minta mau diangkut anak-anak kita semua ini, saya bilang dah Pak, saya tak relakan anak saya diangkut untuk disuntik. Kami sepakat, bohong dikit apalah Pak, sepakat kalau memang mau vaksin apa, silakan orang tuanya datang, dia bawa, dia nggak izinkan. Tapi kalau kami jadi tuan rumah di Siko, apa namanya, atau jadi ini pelaksana, kami tidak terima. Akhirnya alhamdulillah Pak Lurah mundur, Pak Babin mundur, Pak Babinsa mundur. Takut juga rupa dengan saya itu Pak. Alhamdulillah anak kita aman, tidak ada yang suntik. Kecuali waktu libur kemarin jalan-jalan kan ada pula wajib itu. Jadi mohon doanya anak-anak kita mudah-mudahan sehat-sehat semua di dalam Bu. Tentu Ibu sudah tahu, Pak, Bapak sudah lihat kondisi kamar anak-anak kita. Begitulah dulu adanya. Hanya ACB yang belum kami Ibu Pak sanggup Ustaz. Ya kalau AC pula tentu kakek mohon maaf lah naik harga gitu. Tapi itulah dulu adanya. Insya Allah satu kamar kita ada ustazah dan 2 mudabiroh. Dan insya Allah yang calon santri kami pastikan nanti insya Allah giliran anak-anak baru nanti akan berada di bawah. Nyicip. Kalau di bawah ini elok nampaknya. Ustaz Geranik di bawah itu. Bedek pula. Nah itu. Jadi cicip yang angkatan ini nanti kan yang baru naik ke atas. Ya mohon maaf lah nak ya. Mau tak mau lah kita naik ke atas. Lebih enak di atas tuh Tante. Kenapa? Angin tuh kalau Masya Allah kalau malam-malam kedingin menggigil Pak. Nggak pakai kipas angin lagi Pak karena agak tinggi dikit. Masya Allah. Itulah yang bisa kami lakukan dulu Bapak Ibu sekalian. Mohon kesabaran, mohon doanya. Mudah-mudahan anak kita selalu sehat selalu Insya Allah. Kalaupun mereka sakit itu biasalah Bu, penyakit namanya pondok itu macam-macam ujian cobaan. Kadang kata gatal. Kami beberapa hari ini belakangan ini kata gatal Bu. Nah, jadi kami sudah sepakat, kami mohon doanya, dukungan. Kalau kami tidak sanggup obatin sementara ini, kami tidak ketik. Mohon maaf dulu dokter ini Pak. Belum ada apa namanya? Bidannya belum. Maksudnya bidan itu kan untuk bukan untuk melahirkan dah. Apa nama ngomong obat kan? Belum, tapi insya Allah saya janji tahun ini kita lengkapi, kita masukkan kapal. Kalau nanti kan nambah, mungkin nambah 200 gitu sekarang Bu. Dengan kapasitas tempat begini, mudah-mudahan muat lah saya damai. Ada ketemuan kita ngontrak dulu. Terpaksa kalau nak ngontrak saya yang keluar. Iya kan begitu. Kenapa ada keluar? Tidak ada muat lagi nih Pak, kita sekat jadi asrama. Biarlah saya ngontrak pula di luar. Sepanjang masih muat, izinkanlah saya untuk jaga anak-anak ibu bapak sekalian. Karena jam 2 malam kadang-kadang berdering juga HP saya itu untuk ngontrol. Karena siapa belum ada. Jadi kadang-kadang itulah sering ngawasi anak terus. Bapak Ibu itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Mari sama-sama nanti kita dengarkan. Insya Allah tausiah. Ustaz jangan lama-lama nih Ustaz. Saya tahu Ustaz itu kurang sehat. Tidak apa-apa Ustaz. Yang penting Ustaz hadir itu kami sudah syukur. Iya, ibu ini kan kakek itu moto Ustaz tuh. Setelah saya itu baliklah, fotonya beda-beda. Dan alhamdulillah terima kasih Ustaz Bambang sudah meliput ini Bu. Nanti kalau sudah acara ini silakan dilihat di Pejuang Subuh. Kita ada beberapa di YouTube ya, di YouTube Pejuang Subuh Jambi. Di situ ada banyak ini kita live kita di situ, ada YouTube kita di situ. Terima kasih Ustaz Bambang menjalankan amal ibadah buat pondok kita ini. Mudah-mudahan Ustaz Bambang sehat-sehat selalu, berkah panjang umur dan terus meliput kalau ada kami acara. Ya Ustaz ya. Demikian dulu itu dulu, mari sama-sama kita dengarkan nanti tausiah Ustaz Panca.
Betul saja, diatur saja. Cukup demikian, kurang lebih mohon maaf dan saya akhiri dengan billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Panca Saputra SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke laut berbuih. Kalau dilihat dari sambutan salam, nampaknya belum dapat kue. Uhaikum bitahiyatil Islam, fatahiyatuhum ahlil jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lihat dulu, mirip gak sama yang di sini? Gagahnya di belakang kayaknya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jam berapa sekarang? Jam 10 kurang 15. Jam 11 balik kita. Biasanya itu kalau tanda fisik seseorang itu sudah dekat ajalnya. Yang pertama, mata. Matanya itu lebih banyak terpejam, alias gawenya ngantuk baik. Jadi nanti kalau ada kawan kita kiri kanan, gawe mati. Mau mati dia. Tapi insya Allah di sini aman ya. Insya Allah panjang umur semua. Amin. Terus yang kedua, hidungnya jatuh. Terus telinganya juga jatuh. Tapi semenjak musim corona ini, telinga ini nggak jadi jaminan. Karena semakin bagus itu masker, semakin ke depan telinganya. Terus yang terakhir, lidah. Lidahnya memendek. Makanya coba lihat orang yang sudah dekat ajalnya sekarang susah ngomong. Makanya kalau yang masih banyak yang cerewet, aman itu. Masih panjang umurnya ya. Insya Allah di sini insya Allah sehat, panjang umur, dan anaknya ini insya Allah jadi hafizah semua. Amin. Saya, Ustadz Amin ini guru saya. Dulu saya tahun 2010 sampai 2015 saya sebagai kepala sekolah di SMP SMA Al-Azhar. Jadi saya masih kepala sekolah, beliau sudah tampil di TV terus. Saya belum bisa ceramah itu. 2016 kepala sekolah di SMP SMA Al-Azhar.
Tahu Al-Azhar? Yang sering macet itu. 2016, 17, 2015, 16 saya kepala sekolah di Excellent Mandiri School. 2016, 2017 saya sebagai kepala sekolah di SD Pertamina. 2017 sampai dengan sekarang saya sebagai pembantu pembimbing jamaah haji dan umrah di satu travel namanya Tazakah, yang insya Allah nanti Ustadz Amin dan istri akan berangkat dengan travel kita. Mudah-mudahan yang hadir hari ini insya Allah Allah segerakan untuk menunaikan ibadah haji. Saya kasih amalan supaya cepat haji, cepat umrah. Mau? Yang pertama, sering-sering membaca surat Al-Hajj. Baca. Belum juga baca surat Ar-Rahman. Ternyata dipraktekkan sama ibu majelis ta'lim. Ustadz, saya sudah baca loh. Pagi saya baca, siang saya baca, sore saya baca, malam saya baca Ustadz. 1 tahun saya baca. Tidak berangkat-berangkat. Kalau ternyata 2 surat ini belum mempan juga, tambah 2 surat lagi. Insya Allah berangkat. Surat tanah, surat rumah. Tapi tidak usah gadain rumah. Insya Allah dengan keberkahan kita di sini, insya Allah semua hajat dan doanya diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Saya bahagia di sini. Taat aturan. Jadi kalau ceramah di kabupaten, itu yang pakai masker itu 4 orang. Bupati, wakil bupati, Pak Camat, Pak Kades. Inilah yang pakai masker. Yang lain tidak pakai masker. Lalu saya tanya, kenapa nggak pakai masker? Kata mereka, Ustadz, di kampung corona tidak masuk. Mereka bilang corona tidak masuk di kampung. Ketika saya baru mulai ceramah, ternyata ada ibu-ibu pingsan. Ketika ibu ini pingsan, barulah jamaah bilang, corona. Akhirnya kata Bapak Wakil Bupati dicek. Ini dicek. Pokoknya harus tahu penyakitnya ini sebelum jamaah di masjid ini pulang. Akhirnya dicek, diperiksa. Ternyata ibu yang pingsan tadi, dia pingsan itu bukan karena corona. Tapi dia pingsan itu gara-gara maskernya ini sudah sebulan tidak dicucinya. Jadi yang tidak pakai masker aman. Oh iya aman. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keseharian saya di Kuaket. Saya di Kuaket, Kota Baru. Jadi Bapak-bapak kalau mau nikah lagi nanti ketemulah. Siapa yang hafalannya paling tinggi? Ya dan. Saya kasih hadiah. Siapa yang hafalannya paling tinggi? Tidak mau ngaku mereka. Itulah tawaduknya mereka. Tidak mau ngaku. Tidak mau ngaku. Walaupun mereka hafalnya banyak. Siapa yang hafal 15? Mana orangnya? Sini. Sini orangnya mana? Sini. Mana? Gak apa-apa. Gak usah malu-malu. Saya kasih hadiah. Hah? Yang ada berapa? 12? Sini 12. Berapa? 14. Sini. 14 juz. Sini. Ayo cepat. Yang 14 juz mana? Berdiri. Wah, sini Kak. Ayo berdiri. Berdiri. Sini. Maju depan. Ayo. Mana yang 14 tunjuk tangan? Mana? Siapa namanya? Aura. Sini Aura. Aura saya kasih hadiah. Mau kasih hadiah handphone mau enggak? Tapi mati.
Aura mana aura? Tunjuk tangan. Auranya mana auranya? Oh, kenapa dia sembunyi? 13 juz. Aura nggak mau. Yang 13 juz mana? 13. 10 juz. Nah, sini 10 juz. Yang 10 juz siapa namanya? Muti. Saya udah dengar kau semua. Wow. Ayo berdiri yang 10 juz berdiri. Putri. Siapa yang ada siapa? Ani. Ah, Ani mana Ani? Ani mana Ani? Mana? Mana orangnya? Jangan-jangan balik ini. Udah tahan. Ada yang masih nangis di pesantren? Enggak. Kami Ustadz kalau hari tidak nangis, tapi nanti pas mak balik nangis kan. Mana Aninya? Ih, lamunian. Mana Ani? Ada Aninya? Ani, sini. Wah. Sini Ani. Sini, 10 juz apa 12? 10 juz. Wah, sini Kak. Oh, 11. Masya Allah. 11 juz. Wah. Alma maternya bagus. Merah. Merona. Wah. Usah kasih hadiah. Wah. Namanya Ani. Oh, sini. Sini. Wah. Wah. Dari mana kampungnya? Nipa Panjang. Ada bapaknya sini? Udah datang. Saya semalam ceramah di Masjid Nurul Waton, Sengeti. Di sana saya panggil 3 anak. Saya bilang, Dek, malam ini kita ngapain? Isra Mi'raj, Ustaz. Kalau Isra Mi'raj berarti bapaknya datang, ibunya datang. Lalu saya tanya, datang ada bapakmu? Tidak datang, Ustaz. Kemana bapakmu? Mancing. Bapaknya banyak yang mancing Ustaz. Ani, berapa juz? Masuk 12. Masuk 12. Kalau di pesantren itu biasanya taat aturan, rajin ibadahnya. Karena kalau orang tidak rajin, tidak hatinya tidak bersih, Al-Quran tidak masuk. Ani bisa nggak bahasa Inggris? Bisa bahasa Inggris nggak? Bisa. Masa nggak bisa bahasa Inggris? Coba kalau bahasa Inggrisnya saya apa? Aku. Kalau bahasa Inggrisnya aku apa? Ani lihat sini. Kalau bahasa Inggrisnya aku apa? Hai. Kalau bahasa Inggrisnya cinta. Apa? Love. Kalau bahasa Inggrisnya kamu. Kalau di kampung apa? I love you. I love you too. Anak-anak pesantren itu Pak, kalau orang tuanya datang, wah itu berdebar, senang. Bapaknya pulang, emaknya pulang mulai. Kata Ustaz, kenapa kamu? Tidak Ustaz. Kenapa? Nangis. Anak-anak pesantren, Masya Allah. Ani, karena kamu dapat 11-12 juz, saya kasih hadiah. Rp50.000. Mau? Kalau nggak mau kasih yang lain. Mau? Ambil. Yuk. Sudah. Silakan. Dia ini panitia. Panitia penyambut tamu kan? Wow. Parkir juga enggak? Lah, sudah, silakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini judulnya 3. Pertama, Isra Mi'raj. Kedua, selamatan Ustadz Amin dan istri umroh. 3, nyambut Ramadan. Wah, ya Allah. Bu, Pak, anak-anak di sini Senin puasa? Puasa. Kamis puasa? Puasa. Bapaknya? Tapi biasanya Pak, kalau tadi Ani 12 juz, saya yakin bapaknya 30 juz itu.
Oh iya. Baik, dari pertama dulu. Meninggallah istrinya Rasulullah. Siapa namanya? Ibunda Khadijah. Bayangin, saking cintanya Nabi dengan Ibunda Khadijah, Dek. Nabi itu tidak pernah manggil dengan sebutan nama, nggak pernah. Khadijah, nggak pernah. Apalagi kalau disingkat-singkat, Khadijah, nggak pernah. Tapi selalu dengan panggilan cinta. Apa panggilan cintanya? Apa panggilan sayangnya? Ya Ummul Mukminin. Apa namanya? Ya Ummul Mukminin. Wahai engkau ibunya orang-orang yang beriman. Senang enggak Khadijah? Ibu kalau dipuji senang enggak? Bu, cantik banget. Tapi bohong. Lalu Nabi manggil istrinya Ibunda Aisyah. Wah, ini dia. Ibunda Aisyah Rasul manggilnya dengan nama sebutan Ya Humairah. Wahai engkau pipinya putih kemerah-merahan. Wah, putih merah. Lalu kalau putih saja, wah ini dia. Kalau dia putih saja, maka panggil dia dengan sebutan Ya Bayda. Apa dek? Tapi sekarang banyak bedak mahal. Pipinya putih, leher sama tangan hitam. Apa bedanya Ustaz? Wardah. Lalu kalau dia hitam manis, wah ini banyak di Jambi. Hitam manis ini rawan. Kalau sampai manisnya hilang, hitam tinggal. Kalau dia masih komplit, baru panggil dia dengan sebutan Ya Sauda. Ya Sauda. Kalau yang dia belang-belang itu, panggil dia dengan sebutan Ya ampun. Oh bahagia dia. Ini pasti nanti mau makan ya. Oh lihat nih. Banyak ini. Apa isinya nih Bu? Nasi. Wah, bawa lauk ya, makan. Udah makan belum? Belum makan. Apa puasa hari ini? Puasa. Besok puasa. Meninggal istrinya Khadijah, tidak lama meninggal pula pamannya. Siapa paman Nabi? Abu Thalib. Abu Thalib itu disegani, preman. Pokoknya kalau masih ada Abu Thalib, orang-orang tidak berani mengganggu Rasulullah. Meninggal pamannya, mulai orang-orang mengganggu Nabi. Ganggunya Nabi, mulai mengganggu fisik Nabi. Akhirnya Nabi pergi kemana? Ke Taif. Pergi Nabi ke Taif, Nabi dilempar batu. Akhirnya Nabi ngadu Nabi kepada Allah. Jadi kalau ada masalah, ngadunya ke mana? Ngadunya ke Ustaz Amin. Ustaz, nakal. Jangan ngadu ke emak. Ngadu ke emak nangis. Nggak balik aku. Dah tahan. Wow. Kalau Nabi ngadunya kemana? Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril. Siapa dek? Malaikat Jibril. Kemana? Menjemput buruk. Apa dek? Buruk. Akhirnya malaikat Jibril pergilah ke dalam surga dengan seizin Allah menjemput buruk. Sesampai di dalam surga, bingung ini malaikat Jibril. Kenapa bingung? Karena buruk itu tidak satu, tapi banyak. Dan bentuknya sama. Dan semuanya menghadap dan tersenyum kepada malaikat Jibril. Maka kata malaikat Jibril, ini yang mana nih yang akan menjadi kendaraannya Rasulullah? Dari sekian banyak buruk, diperhatikan sama malaikat Jibril satu persatu. Ternyata ada satu buruk
yang menunduk. Nunduk. Sama kayak nanti ini bapak-bapak ibu-ibu ini nanti kalau udah lama dikit ceramah nunduk itu. Tidur. Tapi kalau buruk ini yang nunduk ini ternyata dilihat sama malaikat Jibril, ternyata buruknya menangis. Menangis. Ketika menangis maka kata malaikat Jibril, ya buruk, kenapa engkau menangis wahai buruk? Kata buruk, aku tidak tega melihat kekasihku disakiti. Aku rindu dengan kekasihku. Kata malaikat Jibril, inilah kendaraannya Rasulullah. Akhirnya pergi. Singkat riwayat, dari surga menuju ke mana? Menuju ke Masjidil Haram. Satu riwayat mengatakan bahwasanya ketika itu Nabi sedang bersandar di Hijr. Maka sebelum diisrakan, Nabi dibelah dadanya. Dibelah. Aduh dokter dulu. Tidak ada. Dokter tidak ada. Bidan tidak ada. Suntikan tidak ada. Akhirnya dibelah dadanya, dibersihkan lalu dicuci pakai air zam-zam. Lalu setelah itu barulah diisrakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai di Masjid Aqsa, Nabi disuguhkan apa? 2 minuman. Ada yang tahu? Usah kasih hadiah. Apa minumannya? 1 air ko. 1 air susu. 2 minuman. Air susu. Yang satunya lagi ada 1 minumannya apa? Air putih. Air khamar. 2 minuman. Maka kata malaikat Jibril, ya Rasulullah kau pilih 2 minuman ini. Maka Nabi memilih air susu. Nabi minum. Akhirnya Nabi memilih air susu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, engkau sudah menentukan pilihan yang tepat. Engkau akan mendapat petunjuk, juga umatmu juga akan mendapatkan petunjuk nantinya. Akhirnya Nabi dimi'rajkan. Kemana? Minal Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Langit pertama, Nabi berjumpa dengan siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit yang ketujuh, Rasul berjumpa dengan seorang Nabi yang wajahnya hampir mirip dengan wajah Rasulullah. Siapa nama nabinya? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Ibrahim sedang bersandar. Di mana dia bersandar? Di Baitul Ma'mur. Lurusan Ka'bah di Mekah itu. Ka'bah lurus, tembus langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lurusan Ka'bah sampai ke langit ketujuh. Di langit ketujuh ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau di Ka'bah yang tawaf manusia, tapi di Baitul Ma'mur yang tawaf adalah malaikat. Siapa? Malaikat. Nanti kalau Ustaz Amin tawafnya di mana? Tawaf di Mekah. Mekah itu luas. Oh, di Ka'bah. Nanti tawaf di Ka'bah. Ya, nanti tawafnya di Ka'bah. Nah, singkat riwayat. Akhirnya Nabi berjumpa dari langit ketujuh, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, tugasku hanya sampai di sini. Artinya apa? Selanjutnya itu adalah Nabi, hak prerogatif Nabi sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salamnya Nabi, yuk. Kalau salamnya kita apa? Salamnya kita dengan tetangga kita apa? Assalamualaikum. Kalau salamnya Nabi apa? At-tahiyyatu mubarakatus salawatun. Kata Nabi, segala ucapan penghormatan, segala ucapan pengagungan
dan segala pujian hanya milik-Mu wahai Allah. Ternyata salamnya Nabi ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan salam Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kata Allah, segala pemeliharaan dan pertolongan hanya milik-Mu wahai Nabi. Nabi ketika dapat jaminan tidak bangga tapi sedih. Kenapa sedih? Karena yang dapat jaminan hanya Nabi sendiri. Maka Nabi ingat kepada siapa? Umatnya. Maka Nabi ucap lagi Assalamu alaina wa ala ibadillah. Maka kata Nabi, segala pemeliharaan dan pertolongan-Mu wahai Allah semoga tercurahkan kepada kami. Kepada siapa? Kepada Nabi dan kepada umatnya Nabi. Siapa umat Nabi? Kita-kita ini. Lalu ternyata dialog ini disaksikan oleh malaikat. Maka malaikat pun bersaksi asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, adik-adik. Kalau baca tahiyat kemarin, kalau belum tahu cepet-cepet enggak? Apalagi kalau sholat tarawihnya 20 rakaat. Wah, cepet-cepet. Adik. Pelanting gigi palsunya. Apalagi kalau salat tarawih 20 rakaat. Oh. Saya dulu punya tetangga. Ada dua tempat ibadah. Ada masjid, ada musola. Kayak ini sama itu. Tapi kalau di masjid ini imam, suara imam di masjid ini kedengaran dalam musola. Kalau di musola ini imam, suara musola ini masuk juga ke dalam masjid, kedengaran. Ternyata ada satu tetangga baru pindah rumah. Dari pagi itu dia ngangkat lemari, ngangkat kursi, ngangkat sofa, pokoknya semua alat rumah tangga diangkatnya. Akhirnya sorenya dia berjumpa dengan Ustadz. Sekarang alhamdulillah saya jadi tetangga, alhamdulillah. Ustaz, saya mau tanya dulu. Kalau di masjid kita ini Ustaz salat tarawihnya berapa? Saya bilang 20. Di masjid berapa? 20 tarawih, 3 witir. Kalau di musola Ustaz? Kalau di musola 8 rakaat, 3 witir. Ustaz, lihat tak tadi saya Ustaz? Dari pagi saya ngangkat lemari, puasa ngangkat lemari, ngangkat sofa, semua ala-ala rumah tangga saya ngangkat. Capek nih Ustaz. Terus malam ini Ustaz saya pengen sholatnya di musola dulu. Nggak balik cepat bapak itu. Akhirnya dia sholat di musola. Duduklah pas di belakang imam. Kenapa? Supaya bisa berbaur, bisa kenal dengan tetangga. Ternyata imam takbir. Dari takbir imam saja dia sudah jengkel. Kata imam, Allah. Kata bapak ini, salah tempat kayaknya. Giliran baca Fatihah lambat nih. Harapan dia satu lagi, mudah-mudahan bapak ini, imam ini baca surat pendek. Ternyata imam baca surat. Kata imam, Idza alhamdulillah. Dia kira imam bakal baca surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Ternyata imam baca yang lain. Kata ini, Idza waqa'atil waqi'ah. Panjang itu. Pokoknya tuh goyang-goyang badannya, ya Allah. Rakaat pertama selesai, rakaat kedua selesai. Ternyata nggak lama setelah itu, tetangga sebelah yang 20 rakaat sudah bunyi bel. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Itu tandanya apa? Kawan lah balik.
Kawan yang 20 lah balik. Kanti yang di musola 8 rakaat masuk. Oh. Dah bakal aku sholat sini lagi. Besok pindah. Mendingan aku sholat tempat yang 20. Balik cepat. Daripada yang 8 rakaat tapi lambatnya minta ampun. Ya, besok ketemu saya Ustaz. Alhamdulillah saya sudah silaturahim dengan jamaah kita di musola. Terus malam ini Ustaz, saya mau sholat tarawihnya di masjid. Dalam hati dia, enak di masjid, balik cepat. Imam kencang. Shh. Ternyata sampai di masjid, datang terlambat bapak nih. Baru depan pintu, imam sudah takbir. Kata imam, Allah. Kata dia, kayaknya kenal sih suaranya. Tapi di manalah saya pernah dengar suara. Kayaknya menyentuh betul. Wah, akhirnya dari depan pintu dan la ilaha illallah. Ternyata datuk yang semalam pindah. Sudah pernah sholat tarawih di sini sudah? Sudah. Loh, tahun kemarin enggak sholat tarawih di sini? Sudah. Wah, enak enggak sholat sini? Wah, enak. Oh iya. Mana enak? Yang imam yang tadi apa yang 20 tadi? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir. Wah, yang terakhir Bapak, Nabi ada ketika para sahabat sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis. Berdoa, berzikir, mereka menangis, basah pipi mereka. Ketika para sahabat menangis, ternyata Nabi melihat para sahabat menangis ini, Nabi senyum. Dek, kalau kalian sedang nangis, kawannya senyum. Senang enggak? Kalian nangis? Sahabat, semua sahabat menangis. Ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis. Ternyata Nabi melihat para sahabat menangis ini, Nabi senyum. Kenapa Nabi senyum? Kata Nabi, tahu enggak? Ketika kalian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini nanti bekalnya Ustaz Abu. Ketika kalian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu enggak kenapa aku tersenyum ketika kalian menangis? Kata Nabi, ketika kalian menangis itu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menggugurkan dosa-dosa. Maka nanti kalau Ustaz Amin pergi pulang, maka pulangnya Ustaz Amin doanya mustajab. Oh, bersih. Bersih. Adik kalau puasa, nanti puasa di sini Ramadan? Oh, puasa di sini. Wah, udah terbiasa. Kalau puasa kita Ramadan, terbiasa orang ribah, gunjing. Sekarang gunjing dah? Menggunjing orang, meribah orang. Ada geng-gengnya itu. Geng-gengnya. Biasanya ini kalau ada satu orang yang puasa, wah, satu orang puasa, datang kawannya. Ada berita hangat. Kata kawan, saya puasa. Jadi gimana? Hangat betul. Nanti habis buku. Berarti kalau puasa apa? Nahan yang tadinya juga ngomongin orang tertahan. Saya bahagia di sini. Saya senang, saya liatin jamaahnya sini. Wah, tidak ada yang ngantuk. Semuanya tersenyum. Saya ceramah kemarin waktu di masjidnya Bapak almarhum Bapak Asyid Sam, Bapak mantan wakil gubernur di Muara Jangga, Batanghari, dekat Durian Luncu. Saya ceramah di sana, ternyata ada satu bapak-bapak. Ketika saya ceramah itu, Pak, dari awal saya ceramah, dia cemberut aja lihat saya. Saya bilang, apa salah saya ini? Selesai saya ceramah, saya ngomong sama ketua panitia. Saya bilang, Pak, ada nggak yang salah dengan ceramah saya? Bertambah cinta Ustadz kami dengan Rasulullah. Saya bilang kalau memang bertambah cinta, ngapa bapak yang duduk di ujung itu dari awal saya ceramah dicemberut aja lihat saya. Yang mana Ustadz? Itu. Ustadz, kalau yang itu
Dia cemberut itu bukan karena dia tidak senang sama Ustaz. Terus dia tuh peka. Makanya saya kalau ceramah tuh saya liatin satu-satu. Kalau ada yang cemburu dalam bentuk saya peka Bapak. Tapi alhamdulillah di sini semuanya saya sehat walafiat. Dia mau hafal Quran. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, punya anak yang hafal Quran, alhamdulillah. Punya anak yang rajin ibadah, alhamdulillah. Punya orang tua kaya, senang enggak? Dengan adik-adik menghafal Al-Quran, yakinlah nanti orang tuanya insya Allah Allah berkahkan rezekinya. Rezeki banyak, alhamdulillah. Anak soleha, alhamdulillah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Awas tumpah. Marah gak usah amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah. Ya, tambah satu, sering-seringlah sujud syukur. Dapat nikmat, sujud syukur. Dapat rezeki, sujud syukur. Ya, oke. Sering sujud syukur? Wah, sering. Wah, siapa yang pandai? Saya kasih hadiah. Siapa? Saya kasih hadiah yang dalam amplop. Wow. Kalau yang di luar amplop 50.000, yang di dalam amplop saya yakin dati isinya. Ya, yang bisa tunjuk tangan. Ada yang bisa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu nama ayahnya Muhammad? Tahu? Ini contohnya ini. Siapa yang tahu nama ibunya Muhammad? Tahu? Ini contoh yang kedua. Yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah. Contohnya dari siapa nama ayahnya Muhammad? Abdullah. Siapa nama ibunya Muhammad? Aminah. Yang bisa jawab tunjuk tangan pertanyaannya. Enggak boleh ngomong. Shh. Yang duluan tunjuk tangan dapat hadiah. Siapa nama istrinya? Enggak boleh ngomong, tunjuk tangan aja. Ayo. Tunjuk tangan. Enggak bisa jawab? Sini kamu yang berdiri yang besar badanmu. Kamu ya sini. Besar. Anak-anak pesantren itu kayak gitu. Kalau disuruh dinoleh aja itu. Kalau ditunjuknya. Nah, kamu tahu? Sini kamu. Dapat hadiah. Sini. Nah. Nama ayahnya Muhammad siapa? Abdullah. Nama ibunya Muhammad? Aminah. Yang pertanyaannya yang bisa jawab siapa nama istrinya? Enggak boleh ngomong, tunjuk tangan. Kamu sini yang pakai gigi ada pagarnya. Sini. Ya, kamu ya. Yang ada pagarnya giginya. Kamu sini. Ya, sini. Kamu. Wah. Ini berapa jus ini? Berapa jus? Dia tunjuk tangan tapi dia sembunyi. Wow, dia gini. Sini Kak. Wah, Kakak. Namanya siapa Kak? Siapa? Ya. Sudah berapa jus? 3 jus. Wah, 3 jus. Pertanyaannya tadi. Siapa? Siapa nama ayahnya Muhammad? Abdullah. Siapa nama istrinya Muhammad? Ibunya Muhammad? Aminah. Pertanyaannya, siapa nama istrinya? Istri siapa? Istri Ustaz. Yang bisa jawab dapat 2 amplop. Ya, kamu
Siapa namanya tadi? Sadila. Wah. Sadira. Sadira. Ah. Jadi kemarin waktu saya di Batanghari, saya bilang, Dek, coba lihat wajah saya. Kenapa Ustaz? Kira-kira saya ini sudah menikah atau belum? Langsung dijawab, sudah lah. Saya bilang, kenapa kamu yakin saya sudah menikah? Langsung dijawab, lah tuh. Nah, padahal saya masih bujangan 5 tahun yang lalu. Nah, dulu saya curhatnya sebelum menikah sama Ustaz Amin. Saya bilang, Ustaz, saya mau menikah. Gimana nih Ustaz? Kata Ustaz, ngapo dah dulu. Kenapa dah dari dulu Ustaz? Umur sudah 31 tahun baru menikah. Umur 30 tahun, saya punya tetangga nenek-nenek. Pokoknya kalau ada yang menikah, dia selalu datang ke rumah saya. Ustaz, kenapa Nek? Coba lihat tetangga kita. Kenapa? Sudah menikah. Terus, Ustaz kapan? Saya bilang doain saya Nek. Yo, ternyata 2 minggu setelah itu, ada lagi yang menikah. Dalam hati saya pasti datang lagi nenek tua ini. Ternyata betul dia gede-gede datang. Ustaz, ya nenek, coba lihat tetangga kita. Kenapa Nek? Sudah menikah. Terus, Ustaz kapan? Sakit hati saya. Dalam hati saya tunggu pembalasan saya. Ternyata nggak lama setelah itu ada yang meninggal. Kalau kemarin ada yang menikah, nenek yang datang ke rumah saya. Hari ini ada yang meninggal, saya yang datang ke rumah nenek. Jauh-jauh saya bilang, Nenek, ya Ustadz, tumben datang ke rumah saya. Saya bilang, Nenek, tudupuin saja. Langsung saja. Ada apa Ustadz? Coba lihat tetangga kita. Kenapa Ustadz? Sudah meninggal. Terus, nenek kapan? Akhirnya terbalaskan juga. Alhamdulillah laku juga saya. Kamu dapat hadiah 2. Sini. Dapat 2 hadiah. Ada isinya. Ustadz berdosa kalau bohongin anak habis Quran. Nadira. Itu dulu calon saya dulu. Sadira, bisa kasih hadiah. Tapi jangan kasih tahu teman-teman ini. Sadira, berapa isinya? Kata Ustadz, ini adalah rahasia kita berdua. Ya, jangan kasih tahu teman-temannya. Janji. Lihat Ustadz, janji ya. Janji. Oke. Kalau janji berarti kalau ingkar janji berarti munafik. Bukanya ini habis subuh besok. Habis sholat subuh besok baru buka. Tak boleh dilihat teman-teman. Oke? Amin. Tapi serius. Janji ya. Ada mamanya di sini. Bapak belum? Oh, duduk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustadz Amin dan keluarga dan adik-adik habis Quran semua. Bahagia enggak Pak punya anak-anak yang hafizah ini? Pak, ya Bu, nanti pembeda Bapak sama Ibu, orang tua dengan orang tua yang lain, dengan anak-anak yang hafal Quran, tahu bedanya Pak? Nanti Bapak sama Ibu ada yang 15 juz, ada yang 16 juz, ada yang 30 juz. Maka nanti Bapak Ibu semua, orang tuanya nanti akan beda dengan orang tua yang lain. Orang tua yang anaknya hafal Quran, orang tuanya yang anaknya hafizah, maka orang tuanya nanti Allah akan pasangkan di kepalanya adalah mahkota. Mahkota itu buat anak-anaknya yang hafal Quran. Nah, inilah mereka-mereka ini. Insya Allah nanti tidak lama lagi mereka ini 30 juz semua insya Allah. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Kita doakan Ustadz Amin
Mudah-mudahan Ustaz Amin sehat, lancar ibadahnya di Mekah dan Madinah, dan pulang lagi juga dalam keadaan sehat. Insya Allah umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج البعد الدعاء الذي سيقرأه الأستاذ المحبوب فليتفضل عليه مشكورا. Pray by teacher Ustadz Idham Khalid SPD. Time is yours. Acara selanjutnya لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حميدين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشاء ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وباب النعمة وباب الرحمة وباب الرزق وباب القوة وباب الصحة وباب السلامة وباب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وعافية بعد الموت. اللهم هون عنا في شكرة الموت والنجاة من النار والعافية من الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا تقبل يا كريم. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh.